Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Menurut sahabat Ruang Belajar, mana sih yang lebih sulit, mencari uang atau melakukan pengendalian uang? Selama ini, kebanyakan kita lebih fokus pada bagaimana cara mencari uang sebanyak mungkin. Terkadang kita lupa mempelajari bagaimana caranya melakukan pengendalian terhadap pengeluaran kita. Pada video kali ini, saya ingin mengajak sahabat Ruang Belajar mempelajari cara sederhana bagaimana melakukan pengendalian keuangan kita. Setiap orang ingin kaya raya, karena keinginan itulah kita selalu berupaya untuk bekerja lebih keras agar menghasilkan lebih banyak uang. Namun terkadang sebagian orang justru kurang memiliki keterampilan yang baik dalam melakukan pengendalian uang. Tak jarang, walaupun penghasilan kita besar, karena ketidakmampuan kita dalam melakukan pengendalian uang tersebut pada akhirnya habis juga. Kita tidak pernah sadar kemana larinya uang tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya keterampilan kita dalam melakukan pengendalian uang. Kenapa sih kita kesulitan mengendalikan pengeluaran keuangan kita? Jawabannya sangat simpel, karena kita sering lupa mencatat setiap transaksi yang kita lakukan, sehingga kita tidak benar-benar mengetahui secara persis berapa banyak penghasilan kita dan berapa banyak uang yang telah kita gunakan. Mencatat uang, baik pengeluaran ataupun penerimaan kita, sangat penting bagi proses pengendalian keuangan kita. Tanpa proses pencatatan yang baik, sangat sulit buat Anda mengetahui posisi keuangan secara rinci. Anda dapat tahu dengan pasti jika Anda memiliki catatan yang baik berapa banyak uang yang Anda miliki dan berapa banyak uang yang telah Anda belanjakan. Sebenarnya mencatat transaksi keuangan pribadi adalah hal yang sangat mudah, namun terkadang kita terhambat oleh perasaan ribet, malas, belum lagi dengan hambatan waktu dan teknis lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya merekomendasikan sebuah aplikasi yang sangat mudah, aman, dan 100% gratis, yakni aplikasi pembukuan buku kas. Buku kas merupakan cara pencatatan modern yang dapat digunakan untuk membantu Anda melakukan pencatatan terhadap keuangan pribadi ataupun mencatat transaksi bisnis Anda. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan buku kas. Pertama, silakan Anda download melalui Play Store atau App Store terlebih dahulu. Untuk bisa menginstal buku kas, silakan buka Play Store, kemudian ketik buku kas. Oke, ini ada. Kemudian kita install. Setelah berhasil diinstal akan tampil seperti ini, tinggal klik, kemudian kita masuk. Kita bisa mendaftar dengan menggunakan nomor HP, saya menggunakan nomor HP saya yang satunya. Kemudian kita diminta untuk melakukan verifikasi, saya memilih verifikasi via OTP menggunakan SMS. Setelah masuk, kita akan masuk pada tampilan ini, kita bisa mendaftar, tulis nama Anda, misalkan nama Andi. Kemudian kita dapat menggunakan buku kas ini untuk keperluan bisnis atau untuk pengaturan keuangan pribadi. Saya akan memberikan contoh untuk pengaturan keuangan pribadi. Ada beberapa transaksi di sini, kita bisa langsung klik transaksi, tambah transaksi. Ini bisa untuk menyimpan pengeluaran dan pemasukan. Contoh, saya akan menyimpan penghasilan gaji saya, misalkan 6 juta. Kemudian pilih kategori, kita pilih gaji. Silakan klik tanggalnya, bulan, misalkan ini gaji tanggal 2. Terapkan, kemudian simpan. Oke, berhasil. Kamu bisa menambah lagi, misalkan masih di pemasukan, saya misalkan terima bonus. Oke, selesai. Kita pilih lagi, pilih kategori, cari di sini. Jika nggak ada, kita bisa pilih tambah, misalkan bonus. Oke, kemudian klik simpan. Kemudian
tanggalnya kapan, tanggal terima bonus, misalkan tanggal 14 September kemarin, terima, simpan. Kita juga bisa mencatat pengeluaran kita, misalkan saya pengeluaran untuk kebutuhan pilihannya, misalkan untuk bahan makanan, kita belanja di awal bulan, tanggal 3, simpan. Oke, sesimpel itu. Jadi Anda bisa mencatat keuangan Anda secara pribadi, secara mudah dan gampang. Dan kerennya di sini ada kalkulator otomatisnya. Ada saldo uang kita tinggal 5.500.000. Ada satu lagi menu keren yang sangat membantu aktivitasmu, yakni untuk pencatatan hutang piutang. Silakan klik hutang, kemudian tambahkan. Di sini kita bisa membuat catatan memberi hutangan atau memberi pinjaman ke teman, atau kita menerima pinjaman dari teman. Oke, contoh saya kasih contoh memberi pinjaman ke teman. Misalkan pinjamannya sebanyak 500.000. Ke siapa? Misalkan saya ngasih pinjaman ke Rudi. Kemudian simpan. Oke, sudah tersimpan. Dan yang lebih keren, kita bisa mengatur jatuh temponya, kapan si Rudi harus membayar. Klik di sini, atur jatuh tempo. Pilih tanggalnya, misalkan 30 September, simpan. Di sini ada keterangan kapan Rudi harus membayar jatuh tempo. Kita juga dapat mengatur pengingat, misalkan ingatkan lewat WhatsApp ya. Kemudian kita pilih kirim pengingat saja tanpa mengirim link pembayaran. Oke, lanjutkan. Kemudian kirim pengingat lewat WA. Kita pilih di sini, misalkan ini nomornya. Oke, sudah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, selain untuk mengatur keuangan pribadi, buku kas juga dapat membantu mencatat transaksi bisnis. Cocok banget untuk para UMKM dan pelaku bisnis kecil lainnya. Caranya gampang. Silakan klik tombol di atas ini, tanda panah yang sampingnya Andi. Di sini kemudian kita atur tambahkan. Kemudian kita ketik apa nama bisnis kita. Misalkan saya punya jasa servis ya. Pilih bisnis, kategori bisnisnya kita pilih. Misalkan saya pilih jasa, kemudian simpan. Oke, kita sudah ada di Prima Service seperti ini. Untuk membuat transaksi caranya sangat mudah. Silakan klik tombol tambah transaksi. Kemudian ada dua pilihan, penjualan atau pengeluaran. Sebagai contoh penjualan, misalkan 65.000. Oke, kemudian pilih berapa harga pokoknya, misalkan 50.000. Oke, di sini sudah secara otomatis dihitung, keuntungannya adalah 15.000. Kemudian lunas, ini tanggalnya, pilih simpan. Ini hasilnya, teman-teman bisa melihat invoice-nya, klik ini ke bawah kan, sudah ada invoice. Invoice ini bisa di print atau kita kirim langsung. Contoh saya pilih kirim, dikirim via WA. Oke, terima kasih telah melakukan transaksi, ini invoice-nya. Salah satu fitur yang sangat memudahkan kita dalam mengontrol transaksi adalah buku kas menyajikan rekapitulasi transaksi secara otomatis. Paling atas dapat kita lihat total jumlah penjualannya berapa, jumlah pengeluarannya berapa, dan keuntungannya berapa. Kita juga dapat melihatnya dalam format grafik. Caranya silakan klik lihat grafik. Di sini kita dapat melihatnya, misalkan ini mingguan. Jadi transaksi ini dapat kita lihat dalam bentuk grafik. Kita juga dapat mengunduh laporannya. Jadi caranya silakan klik laporan ini, kemudian unduh. Kita bisa melihatnya, inilah total laporannya. Ada satu fitur lagi, yakni membuat kartu nama digital secara sangat mudah. Caranya silakan klik lainnya. Kemudian di sini ada kartu nama, kita klik kartu nama. Ini datanya sudah saya isi, jadi di kartu nama sudah ada data-datanya. Ini datanya sudah saya lengkapi, kemudian kartu namanya sudah siap. Kita bisa mengganti warnanya, misalkan biru. Kalau sudah oke, kita klik simpan. Kalau ingin mendownload silakan klik kartu nama, maka unduh. Selain mudah dan sederhana, fitur yang disediakan di buku kas juga sangat lengkap. Ada satu fitur baru yang sangat keren, yakni buku kas P. Dapat kita gunakan untuk melakukan transaksi secara langsung, pembayaran ataupun penagihan. Kita tinggal mengkoneksikan akun perbankan kita. Kita bisa kirim uang kemana saja tanpa biaya. Kita juga dapat melakukan penagihan langsung kepada pelanggan.
Kemudahan dalam sistem pencatatan sangat membantu kita dalam melakukan pengendalian keuangan kita. Dengan menggunakan buku kas, Anda dapat dengan mudah mengendalikan setiap transaksi pengeluaran keuangan Anda, baik penerimaan ataupun pengeluaran. Dengan cara ini, kita benar-benar dapat mengetahui seperti apa posisi keuangan kita saat ini. Setidaknya, masalah ribetnya pencatatan yang selama ini kita alami terselesaikan dengan satu aplikasi yang sangat sederhana dan keren ini. Aplikasi buku kas adalah aplikasi yang murah, mudah, aman, dan 100% gratis. Demikian pemaparan ringkas tentang bagaimana cara melakukan pencatatan agar kita mampu melakukan pengendalian keuangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.